Ulah jerik, tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar mandi yang tidak jauh dari kamarku, tempatku berada saat ini. Yang diartikan, jangan nangis dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu tanpa kekurangan satu apapun. Dan seperti biasa pada malam hari ini kami akan mencoba membagikan lagi kisah-kisah horor yang tentunya mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta horor. Dan pada kesempatan kali ini gue akan mencoba menyampaikan terima kasih atas kaos yang sudah diberikan, yang sudah tiba di Jakarta. Ini terima kasih khususnya buat Mas Rian Mahendra, buat Mas Amri Zeng, buat Mas Dimas. Terima kasih sudah diterima, keren bajunya kece. Semoga persahabatan kita selalu terjalin untuk selamanya. Dan oke, kisah horor malam hari ini yang akan kita bagikan adalah karangan atau ditulis oleh sang penulis yang bernama Dioseta. Jadi buat teman-teman yang memang suka membaca bisa baca di thread yang karangan Dioseta. Bagus-bagus, asli bagus-bagus. Salah satu penulis favorit gue. Oke, kita langsung aja mulai masuk ke dalam ceritanya. Tapi sekali lagi sebelum masuk gue ingetin, gue mau untuk klik tombol subscribe untuk berlangganan, karena subscribe itu gratis. Kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Aku Menyebutnya Badut. Apa? Salah aku? Kamu itu yang gak becus jadi istri. Aku kerja mati-matian, kamu perlakukan aku seperti ini. Terdengar suara bapak yang tak berhenti memaki ibu. Dan tak berhenti sampai di situ. Sumpah serapah dan makian terus keluar dari mulut mereka berdua. Yang membuatku yang masih saat itu berumur 4 tahun tidak berhenti menangis. Lihat tuh si Vira. Nangisnya malah makin kenceng, bikin aku tambah pusing. Diam kamu Vira, pergi sana daripada kamu aku pukul. Teriak ibu saat itu yang masih terbakar emosi. Entah apa yang menyebabkan mereka berdua bertengkar. Yang aku ingat saat itu beberapa kali pukulan dari ibu mendarat di tubuhku yang tak mau berhenti menangis saat melihat pertengkaran itu. Sudah cukup. Ini masalah kita, jangan bobo Vira, ucap bapak yang tak tega melihatku semakin menjadi pelampiasan masalah mereka. Berisik, kalau aja bocah ini nggak ada, mungkin sudah jauh-jauh hari aku minta cerai sama kamu. Ucapan ibu terdengar sangat menyakitkan di kupingku. Kamu hati-hati kalau ngomong. Kalau kamu mau kita berpisah, oke, akan aku penuhi. Bapak pun mulai melawan kepada ibu. Dan esok harinya, bapak mengajakku pergi ke rumah nenek. Jangan tanya bagaimana perasaanku saat itu. Seorang anak berumur 4 tahun jelaslah masih sangat terlalu kecil untuk memahami maksud mereka dan harus menjadi korban pelampiasan dari pertengkaran itu. Bapak dan ibu memang sudah tidak tinggal bersama. Bapak bekerja merantau keluar pulau di Medan, Sumatera Utara, dan ibu di Jakarta. Dan aku tinggal bersama nenekku di kampung halamanku di Jawa Barat. Namun, kali ini mereka sedang pulang kampung ke rumah. Jadi aku meninggalkan rumah nenek dan tinggal bersama mereka selama mereka ada di sini. Sayangnya setiap mereka pulang, pertengkaran selalu saja terjadi di antara mereka. Dan akulah yang selalu menjadi pelampiasan atas kekesalan mereka. Mungkin hal inilah yang membuatku menjadi anak atau cucu kesayangan nenek. Dan setelah pertengkaran itu, bapak dan ibu pergi entah kemana. Aku hanya bisa mengurung diri di kamar sambil menangis. Entah bagaimana aku menggambarkan perasaanku saat itu, hingga aku hanya bisa menangis di rumah yang sebenarnya jarang ditinggali bila kedua orang tuaku tidak pulang. Ulah jerik,
Tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar mandi yang tidak jauh dari kamarku, tempatku berada saat ini. Yang diartikan, jangan nangis dalam bahasa Indonesia. Dan teman-teman jangan pernah berpikir bahwa kamar mandiku saat itu sebagus kamar mandi kalian. Saat itu keluargaku masih menggunakan sumur timba walaupun sudah menggunakan pompa air untuk mengalirkan airnya. Kadie, kadie. Suara itu terdengar lagi seolah memang menanggapi tangisanku. Aku yang penasaran segera mengelap air mataku dan mencari asal suara itu hingga akhirnya aku menemukan sosok makhluk tepat di tempat suara itu berasal. Aku yang masih kecil saat itu sulit untuk menggambarkan makhluk apa yang ada di sana. Makhluk itu terlihat duduk tepat di lubang sumur timba dengan wajah yang terlihat tersenyum tapi mengerikan. Yang kuingat saat itu mulut dan sekitaran bibirnya terlihat berwarna merah dengan kulit yang berwarna putih pucat. Entah dari mana asal warna merah yang menghiasi bibir dan sebagian wajahnya. Saat itu aku berpikir, dengan penampilan seperti itu, mungkin saja makhluk ini adalah sesuatu yang dinamakan badut. Pinter pisan budak iya. Pintar sekali anak ini. Makhluk yang kukira sebagai badut itu mencoba memanggilku untuk mendekat ke arahnya, untuk bermain bersamanya. Tentu saja, walau saat itu aku masih kecil, aku sudah bisa membedakan sesuatu yang terlihat aneh di hadapanku. Aku tersulut mundur, mencoba menjauh dari makhluk itu. Kadie, kali ini tidak hanya memanggil. Makhluk itu mulai menunjukkan selembar uang Rp5.000 dan mencoba menawarkannya kepadaku. Pada saat itu, uang Rp5.000 sangatlah besar untuk anak seumuranku. Sehingga rasa inginku akan uang yang badut itu tawarkan mampu mengalahkan rasa takutku. Iya acis kanggo jajan. Nah, ini uang buat kamu jajan. Ucapan yang menyambut kedatanganku yang mulai mengambil uang pemberian darinya. Dan itu adalah ucapan terakhir yang kudengar sebelum akhirnya aku kehilangan kesadaran. Entah, aku tidak mengingat apa yang terjadi. Setelah selembar uang 5.000 itu kuterima, aku kehilangan kesadaran dan tiba-tiba aku tersadar di rumah Nenek Amah. Nenek Amah adalah tetanggaku yang tinggal di sebelah rumah. Duh Vira, kamu nggak apa-apa? Tanya Nenek Amah yang menolongku dan sudah meminta pertolongan warga lain untuk memanggil kedua orang tuaku dan orang yang mungkin mengerti akan kejadian ini. Vira kenapa Nek? Tanyaku yang masih bingung. Namun tak lama setelahnya muncul seorang warga desa yang memang dikenal sering mengenangani kejadian-kejadian goib. Ia memberikanku segelas air putih yang sudah dibacakan doa olehnya. Aku pun meminum air itu dan perlahan ingatanku sebelum kehilangan kesadaran mulai muncul satu persatu. Devira kamu sudah nggak apa-apa? Tanya orang itu. Aku pun mengangguk setelah benar-benar merasakan tubuhku yang jauh lebih baik sebelum meminum air itu. Vira kenapa? Kok bisa sampai gelantungan di sumur itu? Tanya Nenek Amah. Dan aku pun mulai mencoba menceritakan semua hal yang aku ingat. Tadi di sana ada yang ngajak Vira main. Jawabku dengan polos. Namun kali ini saat aku merinding. Merinding sekali saat aku mengingat wujud makhluk yang mengajak aku bermain saat itu. Vira kenal sama yang ngajak main? Tanya Nenek Amah lagi. Enggak Nek, Vira nggak kenal. Jawabku lagi. Loh, kalau nggak kenal, kenapa Vira mau diajak main? Nenek Amah mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tadi Vira dikasih uang 5.000, jawabku. Dan Nenek Amah menghela nafas. Ia memintaku untuk menunjukkan uang yang diberikan oleh makhluk itu. Namun, benar-benar aneh. Saat aku mengeluarkan uangnya dari kantongku, uang itu berubah menjadi 2 lembar daun berwarna coklat. Ya, berwarna coklat. Nenek Amah menghela nafas. Sepertinya Nenek Amah dan beberapa warga yang berada di tempat itu sudah tidak ragu lagi mengenai kejadian yang kualami. Ya sudah. Vira sekarang istirahat dulu aja ya.
Tapi memangnya yang ngajak main Vira itu makhluk seperti apa sih? Tanya seseorang yang tadi membacakan doa pada air putih yang kuminum. Sekali lagi aku coba mengingat apa yang kulihat tadi sebelum kehilangan kesadaran. Yang kuingat, saat itu mulut dan sekitaran bibir makhluk yang kulihat terlihat berwarna merah dengan kulit yang berwarna putih pucat. Yang ngajak Vira main tadi badut. Nah ini teman-teman, gue coba ngasih kesimpulan. Yang pertama gini, gue pribadi suka nih ya sama cerita yang endingnya tuh misteri begini nih. Gue suka gue. Jadi walaupun cerita ini tidak begitu panjang ya, terkesan pendek banget, tapi kisah horornya gue dapet banget di sini pribadi ya. Tapi terserah kalau teman-teman pendapatnya gimana, bisa nanti tulis di kolom komentar. Intinya horor itu terbagi genrenya bermacam-macam, dan ini adalah salah satu genre horor yang gue suka karena endingnya itu misterius gitu. Di sini tidak dijelaskan, seperti kayak apa ya, kayak lu nanggung gitu. Gue suka Dioseta keren banget tulisannya. Dan itu aja teman-teman pada kesempatan malam hari ini, semoga terhibur. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Mari kita ambil hikmah baiknya dan kita buang yang buruknya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama Laki Sejati.